walaupun tidak semuanya. Para santri semuanya menuntut ilmu tersebut ialah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilmah darajat. Di pondok-pondok pesantren ini, di pondok pesantren itu banyak ilmu yang diajarkan oleh para guru. Para guru. Ada yang mengajarkan tentang ilmu fikih, tasawuf, dan lain sebagainya. Bahkan terkadang pengasuhnya sendiri tidak bisa bahasa Inggris, tapi muridnya pinter dalam berbahasa Inggris. Salah satunya kenapa? Karena memang para santri ini dididik dengan bermacam-macam keilmuan. Bukan bermacam-macam ilmu, tapi bermacam-macam keilmuan. Mungkin tahun ini belajar komputer, terus tahun depan santri rohid untuk tahun depan ini saya akan melaksanakan program yang dari pemerintah, yaitu pondok pesantren tidak hanya belajar kitab kuning saja, tidak hanya belajar tafsir saja, tidak hanya belajar ilmu fikih saja, tapi dari berbagai macam ilmu. Salah satu contoh yang sangat ditekankan oleh pemerintah adalah ilmu dalam mencari duit, bahasanya, untuk menunjang ekonomi dari berbagai bidang. Apa saja itu? Mungkin yang ahli kreator, mungkin yang ahli komputer, mungkin yang ahli IT dan lain sebagainya. Nanti tergantung dari kemauannya masing-masing. Para santri ini tidak semuanya akan menjadi kiai, tapi pondok pesantrenlah yang memang betul-betul melahirkan kiai atau para nyai atau para ustadz dan ustadzah. Tidak mungkin santri 100 akan jadi kiai semua. Tidak mungkin juga santri ini bodoh semua. Karena tergantung daripada kemauannya masing-masing. Di pondok pesantren banyak-banyak yang diajarkan tentang keilmuan. Tahun depan mungkin saya akan menekankan lagi tentang di bidang ekonomi. Maletak malarat dok jameng Madura. Kebanyakannya kalau dikatakan orang-orang Madura, khususnya ini orang-orang miskin, ya tidaklah. Tidak begitu. Masih banyak orang-orang kaya loh tentang dunia. Jadi para anak-anakku semuanya, mondok tersebut tidak ada ruginya, apalagi pondok yang langsung mendapatkan kelulusan sesuai dengan kemauan kita atau sesuai dengan zaman. Yang SMP punya ijazah SMP, yang SMA punya ijazah setara dengan SMA. Nantinya tergantung ke kalian mau kemana. Yang di pertanian, yang di perikanan, yang di perkebunan, atau di perkantoran, atau yang lainnya, tergantung kalian nanti setelah lulus dari SMA mau kemana. Namun para anak-anakku, jangan dibilang bahwa orang yang bertani atau merawat hewan atau merawat sapi atau kambing dikatakan
yang tidak baik. Jangan. Atau dikatakan pekerjaan yang tidak pantas, tidak boleh. Sebab saya cerita sedikit, Kiai Haji Abdul Latif, orang tua dari Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, semenjak berada dalam kandungan Syekhona Muhammad Khalil dalam kandungan, ayahnya menjadi seorang nelayan yang memang pendapatan ikan tersebut itu hanya minta dua kepada Allah, selebihnya disedekahkan kepada masyarakat dengan niat agar anak yang ada di dalam kandungan tersebut menjadi orang soleh dan soleh, menjadi orang yang soleh atau soleh. Selalu setiap pergi menelayan, Syekh Abdul Latif, ayah dari Syekhona Khalil, itu hanya mengharapkan bersedekah, bersedekah, bersedekah. Dua saja diminta kepada Allah, hanya saya ingin bersedekah. Kalau untuk saya pribadi cukup dua saja. Dapat 3, satunya kasih orang. Dapat 10, 8-nya dikasih orang. Dapat lebih dan selebihnya, semuanya disedekahkan kepada orang dengan niat agar anak saya menjadi anak yang soleh atau solehah. Ini orang tua zaman dulu. Kalau sekarang, halo Pak Ustaz, makasih ya. Kan begitu. Coba kalian ingat orang tua kalian yang hadir ke rohib. Halo, sehat gak? Sehat gak Pak Kiai? Atau sehat Pak Ustaz? Halo. Tidak mau mendoakan anaknya, tidak mau berkonsultasi. Gimana anak saya Pak Ustaz? Apakah anak saya begini? Apakah anak saya begini? Terkadang ustadznya menutup-nutupi kejelekannya. Oh, kalau Gilang di pondok, Masya Allah bandelnya sumpah. Tapi ditutupi. Enggak Bu, Gilang alhamdulillah bagus, tidak pernah melanggar, bagus. Mana Gilang? Kemana? Kemana? Kok sampai 15 menit ganti baju? Fikrinya kemana? Suruh turun. Nah gini, lain para anak-anakku semuanya yang protes gitu loh. Orang tua kok protes? Seharusnya begini Ustadz, seharusnya begini. Orang tua tidak boleh protes atas keputusan pondok pesantren. Ingat, nanti kalian semua ini akan punya anak. Yang laki-laki akan punya istri, yang istri akan punya suami. Dari suami istri yang dibacakan tadi itu, acara dua santri yang dibacakan, fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa rubai, yang dibaca tadi. Berarti hebat anak-anak rohib ini, hebat. Apa fankihu, menikahlah ya kalian semua dari beberapa perempuan. Masna, 2, wasulasa, 3, waruba, 4. Itu yang dibaca tadi. Ya biasalah, nyaman tukang baca belum tahu tafsiran
tafsirannya. Maka dari itu para anakku semuanya, di hari santri yang seperti ini, kenapa dinamakan hari santri, tidak dinamakan hari kiai? Seakan-akan santri itu paling terbawah. Enggak. Santri itu paling terdepan. Santri itu paling terdepan, khususnya membela negara. Jangan khawatir kalian kalau mondok, oh pondok itu tidak bagus. Jangan. Pondok itu paling terbaik. Ada pondok pesantren menurunkan DPR. Ada para santri demo menurunkan presiden. Gak ada ceritanya. Ada santri demo bakar-bakar. Gak ada. Itulah didikin santri sam'an wa ta'atan. Tapi ingat, santri jihad khususnya membela negara ini terbaik, paling terdepan. Dikatakan bahwa santri, hari santri, peringatan hari santri nasional. Kalau dulu waktu diumumkannya hari santri nasional, hari santri nasional ini tanggal merah, sekarang tanggal hitam. Dulu waktu adanya dari santri, hari santri nasional, kan peringatan hari santri nasional, harusnya liburnya juga nasional, tapi enggak. Jadi para anakku semuanya, di hari santri nasional ini, kenapa dinamakan hari santri? Padahal yang momen menjadi hari santri ini diambil dari sejarah 22 Oktober di waktu peperangan di Surabaya. Yang bertempur habis-habisan, para santri melawan sisa-sisa orang-orang penjajah. 17 Agustus merdeka. Tapi kenapa tidak merdeka? Tapi kenapa masih ada PKI? Kenapa masih ada orang yang menjajah? Maka dengan perintah daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, santri diberikan hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Maka diperintahkanlah semua pondok-pondok pesantren, para santri semuanya dikerahkan untuk berperang, tempur habis-habisan. Yang kata sejarah menewaskan panglima perangnya, panglima perang Malabi tersebut mati tumpes dami Madura. Maka dari itulah waktu tersebut dijadikan hari santri nasional. Dan kenapa tidak dinamakan hari kiai? Tidak, para anakku. Kiai tersebut adalah juga seorang santri. Dan jangan macam-macam menjadi kiai kalau tidak mondok. Yang mondok aja ini belum tentu, apalagi gembul. Ngerti? Yang tidak mondok jangan macam-macam jadi kiai. Lah jelas lah. Kalian cuma sekolah umum pontang-pontang kemana kemari, enggak mondok, enggak belajar di pondok pesantren, ya jelas enggak bisa jadi kiai. Jadi kiai garangan nanti, kata Gus Ikdam.
Makanya mondok itu keren. Jangan takut. Khususnya Rodatul Hidayah sudah memfasilitasi dengan HP walaupun cuma 2 jam. Kurang atau lebih kadang-kadang. Ya, nilai rata 2 jam. Biar tidak sebodoh banget lah. Masa kalian mondok semua di rohid 6 tahun tidak pegang HP sama sekali? Bagaimana? Buka YouTube ya. Mana yang disentuh, mana yang digini, nanti nggak tahu. Maka dari itu, para santri tersebut terdepan. Jangan malu para anak-anakku semuanya. Nah, demikianlah hari santri itu ditetapkan 22 Oktober untuk betul-betul memerdekakan Indonesia. Sebenarnya kalau seandainya, kata orang-orang yang tahu sejarah, seandainya tidak ada santri, mungkin kemerdekaan Indonesia ini hanya seumur jagung. Santri berjihad, santri hanya pegang bambu runcing, sedangkan penjajah meriam, tembak, bedil kata orang dulu. Bukan meriam ya, meriam. Panah itu punya santri, bambu runcing punya santri. Tapi sebelum dibawa perang, ya Jabbar, ya Qahhar, ya Jabbar, ya Qahhar, ya Jabbar, ya Qahhar. Itu bambu runcingnya. Ada yang memakai jalur langit. Allahumma buar, enggak meledak. Ini jalur langit. Itu masih ada sampai sekarang di Tebu Ireng. Itu meriam apa yang tidak apa ya? Yang didapat oleh para santri. Bom, granat itu masih ada yang tidak meletus. Ya, jangan macam-macam. Kalau ke rohid hangus sama gang selmanya, bukan pondok rohidnya saja. Bom tidak meledak, sekarang masih ada tanda buktinya. Karena memakai jalur langit. Allahumma. Dulu kiai banyak berpuasa karena memang zaman perang. Berpuasa, bagaimana keamanan, bagaimana aman Indonesia dengan baik. Oh, sekarang banyak kiai yang puasa, juga banyak kiai yang tidak puasa. Para anakku semuanya, ingat hari santri ini kenapa tidak namai hari kiai? Karena kiai juga santri. Saya dikatakan kiai sama murid. Guru saya dikatakan kiai oleh saya. Tapi sama kiainya dikatakan santri. Sama kiainya dikatakan santri, sama kiainya sampai dikatakan santri, sampai sahabat, sampai tabi'in, sahabat dan baginda Nabi Muhammad SAW. Ini namanya santri. Jadi kalau ada pemahaman yang tidak baik tentang santri, itu jangan digubris. Wah, santri kolot. Kolot mana ada kolot? Wong kuliahnya sama kok. Kuliahnya sama. Yang murni dari rohid cuma satu di sini masih ada. Nabila Putri. Siapa namanya? Nabila Mailani Putri. Asli rohid. Dari SMP, SMA sampai kuliah sekarang dari rohid. Tidak pernah kemana-mana. Mudah-mudahan sampai lulus dan berakhir dengan menikah. Amin Allahumma. Doakan tahun depan Nabila menikah, dapat jodoh. Amin. Yang sesuai dengan ridhonya Allah.
Gak masalah dapat tua-tua pun gak masalah. Yang penting dapat ridhonya Allah daripada dapat yang seumuran cuma menyakitkan. Gitu. Jadi para anakku semuanya, jangan takut. Contoh ini, contoh. Nanti saya terus. Bagaimana caranya agar amal jariah kalian nanti berjalan? Kalau pulangan bilang sama teman, yo mondok yuk, mondok yuk. Enggak usah diajak ke rohid, bilang aja mondok, yuk mondok yuk. Kalau mau mondok, mondok ke kami. Bisa pegang HP, kayak gitu loh. Tapi bagi yang sudah SMA, SMP boleh, tapi yang sudah 3 tahun mondoknya. Gitu. Jangan langsung mondok mau pegang HP, nanti dicek dulu. Nggak bisa aja. Ada yang kesini dari mondoknya itu karena mau pegang HP, mondok ke rohid karena mau pegang 3 hari, ya pulanglah. Karena kan mau pegang HP cuman. Disangka berdiri di rohid pegang HP 24 jam enak saja loh. Bukan hotel. Jadi para anakku semuanya, hari santri adalah hari yang sangat berkesan terhadap para santri, khususnya para pejuang santri, kakak-kakak kita semua yang telah gugur membela tanah air. Ingat para anakku semua, jangan sampai terpengaruh oleh organisasi sebelah. Kalau rohid harus tetap NU, Ahlus Sunnah wal NU An-Nahdiyah. Banyak orang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi bukan berorganisasi NU. Ingat para anakku semuanya, khusus nantinya para alumni kalau sudah keluar dari pondok pesantren, jangan lepas daripada NU. Diajak ke ini, diajak ke itu, jangan. Aku tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah, NU, berorganisasi, organisasi Nahdlatul Ulama An-Nahdiyah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Ingat para anakku semuanya, tidak boleh kalau sampean seumpama ke organisasi lain yang mungkin bisa dikatakan bukan lepas dari rohid, tapi bukan tanggung jawab. Sebab An-Nahdiyah atau NU tersebut bakal jadinya NU itu adalah dari Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif. Maka dari itu semangat para anakku semuanya di Hari Santri Nasional ini, jangan sampai lemah. Kumondo apa yang ku dapat terserah. Ingat tapi anak-anakku semuanya, sepinter apapun kalian di pondok, tanpa pengabdian tidak akan berhasil. Tidak akan berhasil. Pinter bagaimanapun kalian tidak akan pernah berhasil. Berhasilnya cuma dapat ijazah itu. Pengabdian yang sangat perlu. Jangan mengabdi hanya ke pondok pesantren, jangan hanya mengabdi kepada kiainya, tapi juga mengabdi kepada pondok pesantrennya. Bagaimana cara mengabdinya kiai? Terutama membantu pondok pesantren. Jangan selalu merusak-rusak keran air, salah satu. Ya. Jangan selalu merusak-rusak pintu WC. Jangan membuang sampah sembarang. Jangan berak tidak diisi. Itu salah satu pengabdian. Saya akan memberikan contoh kepada kalian. Ayo, WC-nya bersihin sampai saya yang bersihin sendiri. Kalian yang berak, saya yang bersihin. Itu jangan sampai begitu. Jadi para anak-anakku semua, laki, bini, santri putri, santri putra, ayo
jaga kebersihan masing-masing asrama kalian dan juga kalian sendiri. Jadi semangat ya. Setelah hari santri ini lewat, maka fokus kepada Lailatul Imtihan yang akan datang. Bagi yang sudah mau wisuda, cepat wisuda, khususnya wisuda Al-Quran, itu yang diutamakan. Karena wisuda Al-Quran ini adalah penentu untuk menjadi salah satu pengurus, pondok pesantren. Jadi pengurusnya nanti enak, tidur bisa enak gitu. Salah-salah sedikit yang nggak ditegur, tapi kalau sudah ditegur, menyakitkan. Kayak gitu memang. Ada orang benci, terkadang mana yang lebih benci, disakiti oleh kekasih atau disakiti oleh orang lain? Mana yang lebih sakit? Disakiti oleh? Bagus. Yang perempuan, disakiti kekasih apa disakiti orang lain? Dua-duanya bohong. Kalau disakiti orang lain biasanya tidak nangis. Coba diputusin sama kekasih, nangis. Ajar-ajaran deh. Buktinya sudah ada. Buktinya sudah ada. Iya. Padahal tunang bu, suami bu, minta alam. Jadi para anak santri semuanya semangat dalam mencari ilmu. Ingat, membela negara itu kewajiban para santri. Membela negara wajib. Kenapa? Jangan sampai negara ini tidak dibela para anakku semuanya. Terutama bagi yang sering-sering kalian melihat atau mendengarkan ceramah, khususnya di YouTube sebentar-bentar perang. Perang apa yang mau diperangin? Gak boleh. Masa kita mau perang sama sesama Islam? Allahu Akbar, perang. Ya, siapa yang mau diperangin? Orang Kristen nggak ada. Mau perang sama Islam, bunuh bagat. Kau tak ada bangka, ada orang bangka bunuh ge. Jadi kurang. Masa ada perang sesama Islam? Kalau mau perang, sumpah ada orang ngajak perang non Islam boleh. Ini yang mau diperangin orang Islam sama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hatta orangnya Syiah tetap bersyahadat, 2 kalimat syahadat. Jangan diperangin. Kecuali sudah tauhidnya beda, ini lain. Maka dari itu para anakku semuanya, mari bela bangsa, bela negara, bela bangsa-bangsa Indonesia, bela negara-negara Indonesia. Kan begitu. Jangan kalian cuma baca saja. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka, Bhinneka Tunggal. Jadi pada itu, apa singkatan dari Bhinneka Tunggal Ika? Ya, walaupun beda-beda tetap satu. Di sini ada yang Melayu, di sini ada yang Jawa, ada yang Madura, bersatu semuanya. Namanya Bhinneka Tunggal Ika. Maka dari itu para anakku semuanya semangat dan semoga menjadi santri yang baik yang selalu mengedepankan sosial, maksudnya mengedepankan kebangsaan. Jangan bentar-bentar kalian maksiat, bunuh, jangan. Oh ini kafir, bunuh, jangan, tidak boleh. Jadi para anakku semuanya, mari kita selalu berdoa kepada Allah agar dijadikan anak santri yang soleh dan solehah. Allahumma
Semoga semuanya menjadi kiai, semuanya menjadi orang yang taat, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada kedua orang tua, taat kepada guru, dan selalu membela bangsa dan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, kami berkumpul di sini. Kami mohon kepadamu ya Rabb, ampuni semua dosa-dosa kami, dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja, karena Engkau Maha Pengampun ya Rabbana. Kami tahu dan sadar diri bahwa kami banyak dosa. Dosa kami menumpuk, tapi tumpukan dosa tersebut adalah lebih banyak ampunanmu ya Rabb. Ya Rabbana, kami tidak bisa membaca apapun, tidak bisa memperbanyak amal-amal baik, tapi kami yakin bahwa Engkau Maha Pengampun. Ampunilah dosa-dosa kami. Kumpulkanlah kami dengan baginda Nabi Muhammad SAW, bersama guru-guru kami, bersama kedua orang tua kami, bersama orang-orang yang Kau ridhoi. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang selalu cinta terhadap negara dan bangsa, bangsa dan negara, dan cinta terhadap para guru, dan cinta terhadap para ulama. Ya Rabbana, ij'alna min ibadikas salihin, ij'alna min ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Lillahi rabbil alamin. Anak-anakku semuanya, kita semangat dulu ya. Kalau saya nanti tanya, siapa kita? Jawabnya, jawab saja, santri Raudhatul Hidayah Desa Jeruk. Siapa kita? Siapa kita? Hidayah Desa Jeruk. Siapa kita? Santri Raudhatul Hidayah Desa Jeruk. Organisasi kita ialah Nahdlatul Ulama. Organisasi kita ialah Nahdlatul Ulama. Organisasi kita ialah Nahdlatul Ulama. dengan visi dan misi atau moto Raudhatul Hidayah, santri yang taat, Selamat. santri yang taat, Santri yang selamat. santri yang taat. Santri yang selamat. Baik para anakku semuanya, selamat berhari santri, selamat berjuang, selamat menegakkan keadilan. Jangan lupa selalu mengatasnamakan bangsa dan negara dalam kehidupan bersosial, dalam kehidupan bernegara. Jangan lupa utamakan semuanya, kita ini adalah sesama saudara. Bertemu dengan orang non-Islam yang roknya pendek-pendek, jangan ketawain. Bagi mereka itu baik, tapi bagi kita yang tidak baik jangan diketawain, gak boleh. Ada juga kadang lewat di sini jogging sore-sore, yang jalanannya begitu sampai depannya, jangan diketawain. Itu juga saudara kita, saudara sesama negara. Maka dari itu, ayo semangat berjuang, bukan dengan perang, tapi berjuanglah dengan keilmuan. Yang berprofesi di media sosial, berperanglah kalian di media sosial. Yang berprofesi dengan ekonomi, berperanglah dengan ekonomi. Yang berprofesi di yang lainnya, sesuai dengan kemauan kalian. Jangan diam. Kalau ada guru dilecehkan di media sosial itu, komentar. Jangan loyo. Ngerti? Kiai disalah-salahin, komentarin. Dok, yang gitu loh. Kami ini seneng jadi santri, begitu loh. Ini loyo bikin status, aku rindu padamu. Seandainya aku sakit, seandainya aku begini. Ya, kalau ada di media
sosial itu yang mencemooh pondok pesantren, komentari, lawan dengan media sosial. Jangan ngajak perang, nggak boleh. Kalau tidak tahu santri, jangan ngomong santri, goblok gitu loh. Blon, nah gitu. Santri itu biar ditampar kiainya nggak ngelawan, nggak ngadu. Kalau ngadu namanya bencong. Saya dulu ngantuk-ngantuk itu dilempar sama guru dengan bantal, nggak ngelawan, bukan ngelawan, enggak. Bilang, kalau bilang saya juga ditampar lagi nanti di rumah. Karena itu kesalahan. Ya sudah biasa. Jadi murid dipukul oleh guru, biasa. Biasa. Karena tidak ada guru yang gila, kecuali gurunya sudah gila. Ditempelin karena ngerokok. Madeke orang tua, goblok, bencong. Memer bibir itu kalau ditempelin sama guru nggak salah, kecuali nih dirimu sudah tidak salah, kalian tidak salah, ditempelin sama guru boleh lapor. Oh, kalian sendiri yang salah. Saya ini pernah juga jadi santri, ngerti? Dipukul sama rotan dari sini sampai sini. Biasa gitu. Oh, kiai itu dulu juga bandel. Bukan masalah bandelnya, tidak hafal. Itu tidak hafal. Nah, sekarang pelanggaran yang banyak dipukul. Kalau nggak hafal, paling suruh berdiri. Makanya itu saya harus hafal. Tidak hafal. Ada bismillah itu dulu hafalan. Sekali setor berapa itu? Semuanya 2 kali setoran. Tidak hafal, kentar kata di sini. Kayak dikenok kayak gini. Tinggal. Makhrajul huruf akha, ho, akha, ho, cuy. Gitu. Nah, kayak turun berapa kali saya tampar? Bilang ya sama mamanya, tapi mamanya nggak gubris. Bilang berapa kali nggak tampar? Bohong mau bilang nggak tampar, nggak bilang, paling bilang alhamdulillah aku di pondok pesantren tahajud, sholat duha, bangun. Kenapa bagus? Daripada alhamdulillah aku di pesantren ngerukoh. Nah, dia itu marah mama. Bilang aja tahajud ngaji mah, alhamdulillah semalam aku dapat sejus. Jadi sebulan aku dapat 30 jus. Nah, ya apa bilang bagus gitu. Sering puasa kalau belum mah. Ya begitulah, mantap. Yang tidak pernah dipukul di pondok itu nggak akan jadi kiai itu nanti. Yang sering dipukul biasanya jadi kiai. Saya dulu sering dipukul karena tidak hafal. Apalagi urusan nahwu sorof, masya Allah. Sini, lupas. Apalagi bukunya itu, buku robek sedikit, kental. Pancelin, tahu pancelin? Rotan. Sekarang saya lagi cewek itu ngadunya misalnya maseke. Lah tahu salah ke mau membela. Airin jemur baju Eki Gai pagi ngomongnya dijemur sore ditempeleng enggak mau salah. Aku kan cuma lupa. Lah tahu salah lagi mau membela. Baju dijemur. Oh iya belum. Tempeleng lalu
Untungnya saya sudah agak sadar-sadar sedikit ya. Kalau enggak, coba kamu tanya sama Abdur itu, Dur Irohim di sini. Berapa kali dulu saya mendidik santri itu? Tanya. Kalau Ustaz Musiman itu pinggangnya bisa jadi silang kayak gini. Silang, bukan pinggangnya. Anak-anak sekarang tegar berapa kali kita peleng sama dia, bilang sama mamanya, bilang, enggak masalah. Betong. Waria, ini masa terbaik, ganti roh. Pelayan dipotong. Enggak ada yang bilang di roh ini, apalagi yang baik taruh. Ayo depan. 9, 8, 7 katanya. Itu bukan bilangin kalian sendiri disuruh turun, nggak cepat turun. Iya, aku yang salah gitu loh. Jadi santri, namanya santri yang taat, santri yang sah. TNI itu, kamu begini, siap komandan, siap salah komandan. Santri paling enggak, you sama orang. Kalau TNI enggak, siap salah komandan, siap. Nah, itu. Kalian masih ke. Oh. Dimarahin sedikit, ngambek. Ya berpikir dewasa, berpikir jadi anak-anak, jangan cengeng. Ya, jangan cengeng. Siapa yang nggak kena? Paling-paling Ibra. Jarang. Ini lain itu insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an dan thayyibah wa ja'alna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah adanya orientasi kemerdekaan sekaligus berangkat dengan doa yang telah disampaikan oleh guru kita tercinta, yaitu Kiai Haji Abdul Hasib Syafi'i, dengan petikan kata mutiaranya bahwa belajar tidak hanya fokus pada kitab kuning saja, akan tetapi ilmu duniawi juga harus kita pelajari guna untuk memakmurkan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan apa yang beliau telah sampaikan bisa kita ambil hikmahnya guna untuk menjadikan bekal kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin.